نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang wafat tahun 279 Hijriah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di mana di sini Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan babun qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fi darain amin babun ma jaa fi hayai Rasulillah. Bab penjelasan tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Maka rasa malu merupakan salah satu akhlak yang mulia yang mana disebutkan oleh para ulama al-haya atau rasa malu ini adalah khuluqun yad'u ala tajannubil qabih wa yahuddu ala kitabil hasan. Perasaan malu yang dipuji oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh Rasulullah SAW adalah rasa malu yang mendorong seseorang tersebut untuk berusaha menjauhi hal-hal yang buruk dan mendorongnya untuk melakukan hal yang baik. Maka ini adalah rasa malu yang dipuji. Rasa malu yang dipuji, yaitu ketika rasa malu tersebut mendorong seseorang untuk menjauhi keburukan dan melakukan kebaikan. Dalam artian ini adalah rasa malu yang positif, karena ada rasa malu yang negatif. Ada rasa malu yang negatif, di mana beberapa hal yang negatif seperti ketika seorang malu untuk belajar, ketika orang tersebut memang membutuhkan untuk belajar, malu untuk beribadah padahal ibadah adalah perintah Allah. Maka hal semacam ini adalah rasa malu yang negatif, yang mana ini bukan rasa malu yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka di sini Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan ada dua hadis di dalam bab ini, di mana beliau mengatakan hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis 358. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Qatadah qala. Dari Qatadah beliau mengatakan sami'tu Abdullah ibn Abi Utbah yuhadditsu an Abi Sa'id al-Khudri. Aku mendengar Abdullah bin Abi Utbah menceritakan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala, sahabat tadi mengatakan kana bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan, lebih besar rasa malunya, minal akra'i, daripada gadis fi khidriha, yang berada dalam gigitannya. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an, jika beliau tidak menyukai suatu hal,
urifa fi wajhihi, maka beliau diketahui atau ketidaksukaan Rasulullah SAW bisa diketahui dari raut wajahnya. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini yaitu hadis nomor 359. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Sufyan an Mansur an Musa ibn Abdullah ibn Yazid al-Khatmi an Maulan li Aisyah qalat Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, ma nawartu, aku tidak pernah melihat ila farji Rasulillah, kepada farji Rasulullah, ya, atau kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Sayyidah Aisyah mengatakan, ma ra'aitu farja Rasulillah, aku tidak pernah melihat pukul, ya, atau kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Maka dua hadis ini ada beberapa hal yang patut kita mengkajinya atau mengetahuinya, yang mana dua hadis ini menggambarkan tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hadis yang pertama tadi menceritakan bahwasanya rasa malu yang dimiliki Rasulullah SAW itu seperti rasa malu atau bahkan mengalahkan rasa malu seorang gadis yang berada di pimitannya. Syaddu minal adra fi kadriha. Yang mana kita ketahui bahwasanya gadis, ya, kalau anak gadis zaman dahulu, ya, kalau sekarang sudah tidak bisa dibandingkan lagi. Anak gadis sekarang sudah ya kebanyakan sudah rasa malunya berkurang. Jadi kalau anak gadis yang zaman dahulu, apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka itu dipingin tidak sembarangan keluar rumah, dijaga. Ya. Maka biasanya gadis-gadis seperti ini yang belum pernah menikah, ya, yang masih perawan ini memiliki rasa malu yang besar. Bisa digambarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa malunya itu lebih besar daripada yang dimiliki oleh para gadis yang masih dalam pernikahan. Maka pelajarannya di sini bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki rasa malu yang besar. Rasa malu yang besar, dan ini adalah rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang terpuji. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk bentuk rasa malu beliau disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi, wa kana idza kana syai'an urifa min wajhi. Kalau beliau tidak menyukai satu hal, ya, kadang beliau sungkan untuk menyampaikan secara langsung, maka dari wajah beliau sudah diketahui beliau tidak suka. Ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk rasa malu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana rasa malu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghalangi beliau untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dari ketidaksukaan dan kesusahan. Maka pelajaran yang kedua dari pembahasan ini adalah hendaknya setiap orang yang mencintai Rasulullah SAW juga memiliki rasa malu, dalam artian rasa malu yang baik, yang positif. Di antara bentuknya yang digambarkan Nabi SAW dari hadis yang pertama tadi, ketika beliau tidak cocok dengan suatu hal, ya, dan khawatir kalau misalkan diungkapkan itu bisa menyakiti orang lain, ya, maka kita harus mengetahui rasa sungkan, tidak harus belak-belakan. Dan cukup dari raut wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diketahui. Ya, maka hendaknya kita bisa menahan diri, ya, supaya kita memiliki sifat, ya, ada sisi sungkan di dalam diri kita untuk dalam beberapa hal. Kemudian di antara bentuk rasa malu yang dimiliki Rasulullah SAW yang begitu besar, bahwasanya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri
yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, beliau ini istri yang dicintai dan paling dicintai di antara istri yang lain. Beliau mengatakan, ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah tidak pernah melihat kepada farjinya Rasulullah SAW. Padahal biasanya kalau suami istri, ya, itu sudah hal yang biasa, ya, melihat seluruh bagian tubuhnya. Para ulama juga menyampaikan, ya, bahwasanya tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Ya. Secara fikih tidak ada batasan aurat. Kalaupun melihat farji suaminya atau istrinya, maka bukan suatu dosa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasa malu beliau berusaha, bahkan terhadap istrinya sekalipun. Ya. Makanya beliau tadi menyebutkan bahwasanya beliau tidak ingin, ya, farji beliau dilihat oleh siapapun, bahkan istrinya. Bahkan istrinya. Ini menggambarkan bagaimana rasa malu yang dimiliki Rasulullah SAW begitu besar. Ya. Bahkan di sebagian kitab menyebutkan, ya, termasuk hal yang hendaknya bisa dihindari, ya. Dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab adab, biasanya disebutkan, terkadang disebutkan yang menyebutkan, ya, termasuk hal yang hendaknya dihindari adalah melihat kepada farji orang lain, ya, farji orang lain, meskipun itu suami istri, ya. Meskipun itu apa? Suami istri. Tapi kalaupun melihat, maka secara fikih maka tidak berdosa, maka karena tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Ya. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Baik, ini adalah bab tentang rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian bab yang berikutnya, qala al-musannif rahimahullah taala, bab yang baru, majaa fi hijamati Rasulillah, penjelasan tentang berbekamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang bekamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, dalam bab bekam ini. Beliau mulai dari hadis yang ke-360. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far an qala su'ila Anas bin Malik. Ditanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an kasbil hajjam, tentang upah yang diperoleh oleh tukang bekam. Ya, perlu kita gambarkan, orang bekam zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau bekam zaman sekarang pakai yang gelas itu pakai sudah dibuatkan alat bekam khusus, ya, cuma pakai kop gitu, ya, itu sudah. Tapi kalau zaman dulu mereka membekam itu biasanya dibuat dari tanduk hewan, ya, tanduk hewan, kemudian ujungnya dikasih lubang, kemudian disedot. Jadi disedot pakai mulut orang yang bekam. Ya. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, afqaral hajim wal mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya atau tidak berpuasa. Maka para fikih menyebutkan alasannya atau kenapa Nabi SAW menyampaikan hal tersebut. Alasannya karena ketika orang membekam, ya, ketika orang membekam itu yang disedotkan darah. Khawatirnya ketika dia membekam di siang hari di bulan Ramadan ada darah yang tertelan. Makanya Nabi menyampaikan afdalul hajim wal mahjum. Meskipun itu tidak membatalkan, ya, tapi termasuk makruh, ya, termasuk hal yang makruh ketika orang berpuasa berbekam. Ya, alasannya seperti itu. Baik, maka itu adalah bentuk bekam di zaman dulu, ya, termasuk di zaman Nabi SAW. Maka di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala pernah ditanya tentang upah yang diperoleh oleh orang yang membekam. Ya. Maka di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau menyampaikan, ihtajama Rasulullah, telah berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajamahu Abu Thaibah, yang membekam beliau adalah Abu Thaibah.
nama tukang-tukangnya Taibah. Fa'amara lahu bisa'aini min ta'amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi kepada Abu Taibah 2 sak dari makanan. Ya, zaman itu gandum yang populer. 2 sak dari makanan. Ya, kalau 1 sak sekitar 5 kilogram, maka 2 sak sekitar 6 kilo. Wa jallama ahlahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada keluarga dari Abu Taibah. Jadi Abu Taibah ini seorang budak ya. Dan budaknya ini punya pekerjaan. Fawada'u anhu min kharajihi. Ya. Dan ketika Nabi SAW berbicara kepada keluarganya atau kepada pemilik Abu Taibah tadi, ya, tuannya Abu Taibah, maka para pemilik atau pemilik dari Abu Taibah tadi mengurangi uang untuk mereka. Maksudnya gini, ya, Abu Taibah ini adalah seorang budak, ya, dan budak bermacam-macam, ya, budak bermacam-macam, ya. Dan beliau ini adalah budak. Ketika beliau punya pekerjaan, ya, maka sebagian, ya, atau uang yang dihasilkan oleh Abu Taibah tadi, ya, diberikan pada tuannya, kepada tuannya. Maka ketika itu Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang untuk menurunkan harga dari Abu Taibah, sehingga Abu Taibah ini juga memiliki beberapa dari yang dihasilkan dari pekerjaan. Jadi misalkan dia dapat upahnya adalah 3 sok makanan, ya, 3 sok makanan. Ya. Maka keluarganya tadi meminta 3 sok makanan tadi. Nah, Nabi ketika berbicara kepada tuannya tadi, pemilik Abu Taibah, maka mengatakan, ya, kalian ambil yang 2 sok saja, yang 1 sok itu biar Abu Taibah, biar buat makan dia sehari-hari, ya, yang mungkin pengen dijual lagi, kemudian pengen jajan atau misalnya. Waqala, dan kemudian Nabi SAW mengatakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sesungguhnya termasuk hal yang utama untuk kalian dalam berobat adalah bekam. Atau Nabi mengatakan, inna min amsali ma tadawaitum bihi al-hijamah. Termasuk hal yang bagus untuk berobat adalah dengan berbekam. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang pertama tentang tabi'in tadi yang bertanya pada sahabat Anas bin Malik tentang upah dari tukang bekam. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kasbul hajjah qabih. Kasbul hajjah qabih. Upah pembekam atau upah bagi orang yang berbekam itu adalah upah yang buruk, ya, atau hasil pekerjaan itu. Maka di sini sahabat Anas bin Malik menyampaikan bahwasanya hal tersebut tidak memberikan efek hukum haram untuk membekam orang lain dengan upah. Buktinya apa? Buktinya Nabi pun berbekam dan tukang bekamnya diberi upah. Kalau upahnya tukang bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan melakukan hal yang haram. Maka sabda Nabi SAW bahwasanya kasbul hijab hadis, ya, upah dari tukang bekam itu adalah suatu hal yang buruk. Maka para fuqaha menyampaikan ini maknanya adalah makruh tanzih saja, yaitu makruh yang lebih dekat kepada boleh.
Dalam artian apa? Makanya kalau dalam kitab kita adab belajar atau yang sebagainya, ya, termasuk hal yang hendaknya dihindari kalau bisa, ya, tidak mencari uang dengan berhutang, tidak mencari uang dengan berhutang, ya, bagi penuntut ilmu, ya, bagi penuntut ilmu. Tapi bukan berarti itu hal yang buruk, bukan. Kalau misalkan memang ya, punya keahlian dan dia mendapatkan penghasilannya sehari-hari dari situ, ya boleh saja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang lain, ya, maka tentu lebih utama dia melakukan pekerjaan yang lain. Baik, ini adalah pelajaran yang pertama. Jadi untuk masalah kasbul hajam tadi, yaitu upah dari orang yang buka, itu diperbolehkan, ya. Itu diperbolehkan, bukan suatu hal yang haram, karena Nabi sendiri pernah berbuka. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, bahwasanya termasuk pengobatan, ya, pengobatan yang bagus adalah bekam. Ya, termasuk pengobatan yang bagus adalah bekam. Ya, dan ini juga sudah diteliti oleh orang-orang pada akhir-akhir ini, bahwasanya memang berbekam itu memiliki efek-efek yang baik dan termasuk pengobatan yang bagus juga, ya. Al-fasdu juga, ya. Sudah mulai ramai lagi, ya, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan termasuk mukjizat Nabi SAW, atau menunjukkan istimewaan yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya apa yang disampaikan Nabi semuanya benar, ya, semuanya benar. Nabi SAW bukan tukang bekam, beliau juga bukan ahli pengobatan, tapi Nabi menyampaikan seperti bekam itu termasuk pengobatan yang bagus. Jangan benar ketika diteliti, memang termasuk cara pengobatan yang bagus. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan salah satu mukjizat Nabi SAW, bahwa yang disampaikan beliau adalah benar. Di antara pelajaran yang lain dari hadis ini adalah diperbolehkan seseorang untuk bekam. Ya, diperbolehkan seseorang untuk bekam. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-361. Qala haddatsana Amr bin Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Waqah Ibnu Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berbekam, wa amarani, dan memerintahkanku, fa'aqaitul hajjam ajrahu, dan saya pun memberi atas perintah Nabi kepada tukang bekam tadi upah beliau, atau upah tukang bekam tadi. Maka di sini faedahnya sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya upah tukang bekam itu adalah halal dan diperbolehkan, ya, halal dan diperbolehkan. Temanya saja memang sebagian ulama menyampaikan, ya, kalau misalkan ada pekerjaan yang lain, ya, ada pekerjaan yang lain, ya, tidak bergantung kepada membekamnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-362. Qala haddatsana Harun ibn Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Sufyan al-Thawri an Jabir bin Sa'di an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, inna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama 'ala al-aqda'aini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membekam atau berbekam pada aqda'ain. Jadi aqda' itu urat darah yang ada di samping dari leher. Jadi kalau bagian belakang ini, ya, belakang yang samping-samping, nah itu adalah aqda'. Ya, kurang lebih seperti ya. Kalau yang pas titiknya ya kita buka kita, ya. Jadi pokoknya samping, di samping-samping leher yang bagian ada belakang itu aqda'. Wa bainal katifaini, dan di antara dua pundak, ya, jadi pas tengah-tengah. Ya, jadi titik penghubung antara leher dengan pundak, dengan tubuhnya. Nah, di sini juga. Jadi kam tiga. Wa aqal hajjam ajrahu, dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam tadi, walau kana haraman dalam di. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, kalau upahnya tukang bekam itu haram, tapi tentu tidak akan memberi. Baik.
Di hadis ini Nabi SAW menunjukkan salah satu titik bekam, salah satu titik bekam. Ya, salah satu titik bekam yang Nabi pernah berbekam pada titik tersebut adalah tadi ahda'ain dan bainal katifain yang biasa disebut al-kahil. Ya, jadi bagian leher belakang, ya, di samping-samping itu ya, jadi dua titik, kemudian yang di tengah tapi agak ke bawah. Nah, itu disebut kahil atau bainal katifain. Ya, jadi itu salah satu titik bekam yang mana Nabi SAW pernah berbekam pada titik tersebut. Pada titik tersebut. Baik, ada manfaatnya ya, maka dibahas ya dalam ilmu perbekaman gitu ya, mengetahui titik-titik itu fungsinya apa. Ya. Kalau lihat Nabi SAW pernah berbekam di titik tersebut. Dan Nabi memberikan upah. Kemudian sahabat Ibnu Abbas menyampaikan kalaulah upahnya itu haram, Nabi tidak akan memberikan. Maka di sini pelajaran yang lain, ya, pelajaran yang lain, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi SAW mustahil melakukan satu hal yang haram. Nabi SAW mustahil melakukan satu hal yang haram. Apapun yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dibolehkan dan diizinkan dan tidak ada satupun yang haram. Karena Nabi SAW maksud dijaga dari kemaksiatan dan keharaman, dari kemaksiatan dan keharaman. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau itu haram, Nabi tidak mungkin melakukan. Nabi itu tidak mungkin melakukan hal yang haram. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang 363. Qala hadatsana Harun bin Ishaq qala hadatsana Abda an Ibnu Abi Laila an Azib an Ibnu Umar. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman, beliau memanggil tukang bekam. Bahajam lalu kemudian orang tukang bekam tadi membekam Nabi. Wasalahu. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, kafara juga berapa upah yang kamu berikan kepada wanita? Faqala thalathatu ashr, ya, 3 sok. Bahwa ba'an musoan. Maka Nabi SAW pun mengurangi 1 sok. Waqtahu ajwahu, dan dia memberikan upahnya. Jadi ini masih kisahnya Abu Thaibah tadi yang bukan Nabi. Ya, Abu Thaibah itu asalnya ya 3 sok tadi. Ya, asalnya 3 sok. 3 sok itu diberikan kepada tuannya. Jadi setiap 1 kali bekam 3 sok dikasihkan tuannya. Jadi Abu Thaibah nggak makan apa-apa, pokoknya diberi dari apa namanya tuannya. Ya, maka di sini Nabi menyampaikan apa namanya diberikan 2 sok untuk tuannya dan 1 sok silakan dimakan untuk budaknya tadi. Ya, dimakan untuk budaknya tadi. Ya, maka di sini pelajaran sama dengan pelajaran sebelumnya. Ya, bahwasanya apa namanya hasil atau upah dari tukang bekam itu adalah halal, ya, bukan suatu hal yang haram, yang bukan suatu hal yang haram. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-364. Qala hadatsana Abdul Quddus ibnu Muhammad al-Ammar al-Basri qala hadatsana Amr ibnu Asim qala hadatsana Hammam wa Jarir ibnu Hazim qala hadatsana Qatadah an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini, Nabi sallallahu berbekam pada akhda'ain tadi, 2 titik yang ada di 2 titik yang ada di samping leher, wal kahil, dan 1 titik yang berada di pangkal leher yang bawah, ya, yang bagian belakang. Itu diantara 2 budaknya. Wakana yahtajimu, kemudian Nabi SAW biasanya beliau berbekam bisa beranasyrah pada tanggal 27, wa tis'a asyrah, dan tanggal 29, wa ihda wa ishrun, dan
pada tanggal 21, ya, pada tanggal 21. Maka di sini ada pelajaran baru yang kita dapatkan tentang tanggal yang biasanya Nabi SAW pegang. Jadi beliau menentukan tanggal-tanggal ini. Dan sebenarnya nggak menentukan, tapi biasanya Nabi berpegang di tanggal itu. Bukan berarti di tanggal lainnya tidak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, tapi biasanya Nabi berpegang di tanggal ini. Yaitu tanggal 27, tanggal 29, Sabah Ashraf itu 17 ya. Tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 ya, Jadi beliau berpegang tanggal 19, tanggal 17 dan tanggal 21. Jadi di tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal ganjil ini beliau berpegang. Maka di sini ada pelajaran ya. Termasuk termasuk hal yang dianjurkan ketika berpegang adalah mengikuti pegang yang biasanya Nabi SAW berpegang pada tanggal tersebut, yaitu tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21. Ini adalah tanggal-tanggal yang biasanya Nabi SAW berpegang. Tapi ini bukan pembatasan, ya, boleh berpegang di tanggal yang lain, ya. Apabila memang misalkan ada seorang yang menyampaikan ini hendaknya harus dipegang sekarang supaya selamat sekarang misalkan, ya, kalau seperti itu, ya, maka boleh berpegang tanggal manapun. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir pada bab berpegang ini, yaitu hadis yang ke-365. Qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, beliau berpegang wa huwa muhrim, dan beliau dalam kondisi ihram. Bimalalin, dan beliau ketika itu berada pada Malal. Malal itu sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah dan kota Madinah di zaman ini, ya. Yang di antara kota Mekah dan kota Madinah. Ala wahil qadami, dan beliau berpegang di telapak tangan atau di telapak kaki bagian punggungnya, di punggung telapak kaki. Jadi telapak kaki bagian atasnya, di situ yang dipegang. Maka di sini ada pelajaran. Yang pertama, boleh seorang itu berpegang dalam kondisi ihram, ya, boleh seorang itu berpegang dalam kondisi ihram jika tanpa menghilangkan rambut atau bulu yang ada pada dirinya. Maka kalau berpegang di kepala nggak boleh. Kenapa? Kalau berpegang di kepala harus dicukur rambutnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena itu termasuk hal yang dilarang ketika orang ihram, baik umroh atau haji, termasuk hal yang dilarang adalah menghilangkan bulu atau rambut yang ada pada tubuhnya. Nah, ini termasuk hal yang diharapkan, yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka di sini Nabi SAW ketika berpegang di kakinya, yang telapak kaki, kan nggak ada bulunya di situ. Ya. Baik. Maka di sini, kalau misalkan tempat pegang tadi itu, ya, memang tidak harus mencukur bulu atau misalnya, maka diperbolehkan tidak ada bulunya, ya, tidak ada bulu rambutnya, maka diperbolehkan. Ya. Misalkan, ya, berpegang di anggota-anggota tubuh, ya, anggota-anggota tubuh yang tanpa mencukur bulunya, tanpa ada bulu di situ. Baik, sebagaimana dikatakan Nabi adalah berpegang di punggung dari telapak kaki beliau. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah termasuk titik pegang yang pernah dilakukan Nabi adalah pada punggung telapak kaki, ya. Pada punggung telapak kaki. Dan ada beberapa titik yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW pernah berpegang di tengah kepala beliau, ya, jadi bagian tengah pas, ya, tubuhnya, ya, beliau pernah berpegang di situ.
ya, pernah berbekam di situ. Dan beberapa titik yang lainnya disebutkan di dalam beberapa riwayat. Itu tadi adalah beberapa hadis yang menyampaikan tentang masalah berbekamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya semuanya, ya, ada beberapa jadi poin yang kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah berbekam termasuk hal yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, upah dari bekam-bekam itu bukan satu yang haram. Upah dari bekam itu bukan satu dari yang haram. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam pada titik-titik tertentu, pada titik-titik tertentu dan pada hari-hari tertentu. Tapi itu bukan pembatasan, bukan pembatasan. Baik, muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya yaitu babun qala musannif rahimahullah taala babun ma jaa fi asma'i Rasulillah, penjelasan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa nama, beberapa julukan, ya, beberapa julukan. Dan ini salah satu hikmahnya menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kaidah dalam bahasa Arab menyebutkan anna kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Pokoknya ketika sesuatu itu memiliki nama yang banyak, maka itu menunjukkan tentang kemuliaan dari yang dinamai tadi. Nah, ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala, ya, falahu isman, Nabi Allah SWT memiliki 99 nama, dan itu bukan pembatasan, menunjukkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga memiliki beberapa nama yang disebutkan dalam beberapa hadis. Dan maka di sini hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis nomor 366. Beliau mengatakan qala hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahid qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Muhammad bin Jubair ibn Mut'im an Nabi qala. Dari sahabat Jubair bin Mut'im beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li asma'an, bahwasanya aku memiliki beberapa nama, beberapa julukan. Di antara nama beliau adalah ana Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Muhammad berasal dari akar kata Ahmad yuhamid. Ya. Yang maknanya Muhammad itu adalah yang terpuji. Ya. Muhammad adalah suatu atau seorang yang terpuji. Maka nama Muhammad, ya, nama Muhammad ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang terpuji. Ya. Terpuji baik namanya dan kepribadian beliau juga. Jadi bukan kata-kata orang yang namanya kebalikan dari kepribadiannya. Namanya soleh tapi nggak soleh sama sekali. Nabi SAW tidak. Nama beliau cocok dengan orangnya. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad. Nah, ini nama lain. Ya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saff, Allah SWT menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada Bani Israel, bahwasanya beliau adalah utusan yang mana nanti datang setelahnya seorang utusan terakhir, ya, Ibrah ismu Ahmad, ya, seorang nabi yang namanya adalah Ahmad. Nah, itu salah satu nama Nabi SAW. Wa al-Mahi, dan aku adalah al-Mahi. Apa al-Mahi? Alladzi yamullah, yang mana Allah menghapuskan dengan diriku al-kufra, kekufuran. Ya, dari salah satu nama Nabi adalah al-Mahi. Maksudnya al-Mahi adalah Nabi sebagai sarana yang bisa menghapuskan kekufuran, tentu dari izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ana al-Hasyir, dan aku adalah al-Hasyir. Al-Hasyir apa? Al-Hasyir alladzi yuhsyarun nas. Dia adalah, atau al-Hasyir maknanya adalah
yang mana manusia dikumpulkan ala qadami, ala qadaminya, pada kedua kaki. Maknanya adalah manusia semuanya tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia semuanya tunduk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi yang keempat, Al-Hashir. Wa ana al-Aqib, dan aku adalah Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Al-Aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Yang kelima adalah nama Nabi Al-Aqib, yaitu yang maknanya adalah tidak ada setelah beliau nabi yang lain. Ya. Maka bila ada yang mendakwah atau mendakwa dirinya adalah seorang nabi, maka dia bisa dipastikan adalah orang yang berdusta, ya, termasuk orang yang berdusta yang besar. Dalilnya adalah bahwasanya salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Aqib. Disebutkan Nabi Al-Aqib maknanya adalah tidak ada nabi setelah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-367 tentang bab ini. Qala haddatsana Muhammad ibn Tariq Al-Kufi qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Asim an Abi Wa'il an Hudzaifah. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala, qala beliau mengatakan, lagi itu Nabi, aku bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ba'di turuqil Madinah, di sebagian atau di salah satu jalan-jalan Madinah. Faqala, kemudian Nabi menyampaikan kepada ana Muhammad, namaku adalah Muhammad, wa ana Ahmad, dan namaku adalah Ahmad, wa ana Nabi Rahmah. Nah, ini panggilan Nabi yang lain, yaitu apa? Nabi Rahmah, ya, Nabi kasih sayang. Yang mana kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada manusia, kepada umatnya yang khusus, ya, itu begitu besar. Ya. Maka apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah bentuk kasih sayang kepada manusia, bahkan alam semesta. Meskipun dalam pandangan manusia itu sepertinya bukan kasih sayang, ya, itu sepertinya apa? Bukan kasih sayang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perbedaan sudut pandang. Kalau orang sudah berbeda sudut pandang, ya, kalau orang misalkan melihat HP, ya, misalkan seperti ini, dilihat dari sisi ini, oh dia lebar, tapi kalau dari samping tipis. Nabi juga itu. Nabi itu melihat manusia dan alam semesta membawa kasih sayang, rahmat. Tentu dengan sudut pandang kenabian dan sudut pandang wahyu. Tapi orang-orang muslim merasa bahwasanya Nabi ini ancaman. Demikian juga para khalifah setelahnya yang melakukan ekspansi ke negeri-negeri yang berada di samping Jazirah Arab, ke Persia, ke Romawi dan seterusnya. Maka melihat ini ancaman. Ya, ini ancaman. Ya, tapi kita sampaikan bahwa apa yang dibawa Nabi itu semua syariatnya adalah bentuk kasih sayang. Bahkan yang terlihat mengerikan, hukum bunuh, potong tangan, ya, terlihat mengerikan, itu semua adalah kasih sayang. Hanya saja kita tidak bisa, apa namanya, ya, kita beda sudut pandangnya, oleh karenanya menjadi apa? Menjadi salah dalam memandang hal tersebut. Tapi apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kasih sayang. Wa Nabi Taubah, dan Nabi Taubat, ya. Wa Nabi Taubah, Nabi Taubat, ya. Karena Nabi SAW dalam riwayat disebutkan bahwasanya beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari 70 kali, bahkan lebih, ya, dan banyak 100 kali. Dan beliau banyak sekali bertobat kepada Allah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taubat yang banyak. Maka kita sebagai hambanya juga hanya mengikuti jejak Nabi SAW, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana al-muqaffa, dan aku adalah al-muqaffa. Apa maknanya muqaffa? Muqaffa itu adalah sebutan oleh para ulama, alladzi qata'a wa man sabaqahu minal anbiya, ya, yaitu orang yang mengikuti jejak para nabi sebelumnya.
Karena kita tahu bahwasanya para nabi itu inti risalahnya adalah satu, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Intinya itu. Salah satu inti tauhidnya, inti ajarannya. Hanya saja masalah furu, ya, masalah hukum dan lain sebagainya, maka ini berbeda. Tapi intinya adalah sama, bagaimana mengajak seorang hamba itu mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka al-muqaffah maknanya adalah yang mengikuti Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal hasyir, dan aku adalah al-hasyir. Ya, tadi disebutkan al-hasyir tadi adalah di mana manusia seluruhnya tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyul malahim, dan aku adalah nabiyul malahim. Ya, malahim jamak dari malhamah. Malhamah itu peperangan. Ya, malhamah itu peperangan. Maknanya bisa adalah ya, nabi yang banyak berperang. Ya, nabi yang banyak berperang. Ya, ada banyak perang yang dilakukan Nabi Muhammad, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, dan banyak sekali ya peperangan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah beberapa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan julukan-julukan beliau. Ya. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, itu hadis yang ke-368. Qala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala hadatsana Nadhr ibn Ismail qala anbana Hammad ibn Salamah an Asim an Zir an Hudzaifah an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu di makna. Ya, dari sahabat Hudzaifah, oh ini hanya sanad yang lain ya. Sanad yang lain isinya adalah sama ya. Dari sahabat Abu Hudzaifah Al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sanad yang lain tapi semakna dengan hadis yang sebelumnya. Hakata qala Muhammad bin Salamah an Asim an Zir an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini adalah akhir dari bab pembahasan nama-nama dan julukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Demikian Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.